Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita kembali lagi di seri video jawaban pemicu kimia organik 2. Nah, kita masih di pemicu 3, tapi sekarang kita sudah lanjut ke nomor 2. Oke, nomor 2 katanya soalnya itu rank the isomers. Jadi 3 molekul yang teman-teman lihat di sini adalah sebuah isomer. Nah, di MR-nya sama. Nah, katanya kita harus meranking increasing of boiling points, artinya kenaikan titik didih dari 3 senyawa ini. And explain the reason. Artinya jadi kita harus menjelaskan alasan mengapa ranking seperti itu, urutannya seperti itu dari yang paling rendah ke ranking paling tinggi. Nah, kalau teman-teman lihat, karena ini isomer, berarti sekarang kita yang harus cek apa? Cek itu adalah interaksi antara molekulnya. Karena nanti kalau misalnya kita dalam suatu larutan, nggak mungkin dong si senyawa-senyawa ini cuma satu, pasti ada banyak, sehingga senyawa-senyawa ini itu berkaitan sama senyawanya. Pasti ada ikatan van der Waals kan, semua senyawa ini punya ikatan van der Waals. Oke, van der Waals tidak berpengaruh. Di polipol, ikatan di polipol semuanya punya, ini punya di polipol, bukan di polipol sementara, tapi di polipol mutlak. Ini juga di polipol, ini juga di polipol. Maksudnya apa? Setelah interaksi di polipol, kita cek lagi interaksi ikatan hidrogen. Nah, kalau teman-teman lihat, hanya 2 di sini molekul yang punya interaksi ikatan hidrogen, itu vinyl oksihektanol dan butyric acid. Artinya etil asetat tidak punya interaksi ikatan hidrogen, sehingga dia adalah nomor 1, yang paling rendah. Dia hanya punya interaksi di polipol saja, nggak punya no hydrogen bonds. Tidak punya interaksi ikatan hidrogen. Interaksi ikatan hidrogen, sehingga dia yang paling rendah di antara 3 molekul ini, di antara 3 isomer ini. Ini selanjutnya, bagaimana kita meranking 2 yang mempunyai ikatan hidrogen ini. Nah, kalau teman-teman lihat lagi, vinyl oksihektanol itu lebih rendah. Etanol itu lebih rendah daripada asam karboksilat. Oh, kenapa? Karena kalau kita lihat di etanol hanya bisa menghasilkan 1 saja interaksi ikatan hidrogen antara sesama senyawanya. Kalau asam karboksilat itu bisa menghasilkan dimer ikatan hidrogen. Kenapa? Karena kalau misalnya kita interaksi di sini OH dengan OH lagi, misalnya O lagi di sini, OH interaksi dengan H, ini cuma 1. Tapi kalau misalnya teman-teman lihat di sini, kalau misalnya ada asam karboksilat di sini, OH, lalu di sini ada double bond O dari karbon, maka terjadi di sini dimer ikatan hidrogen. Jadi kalau di alkohol cuma 1 hydrogen bonds interaction, cuma 1 saja interaksinya. Kalau di sini dimer 2, dimer hydrogen bonds. Dia punya dimer ikatan hidrogen interaksi. Jadi ketika teman-teman memanaskan atau memanaskan senyawa-senyawa ini, yang pertama dia tidak punya ikatan hidrogen, hanya di polipol. Jadi untuk memutuskan ikatan di polipol itu, jadi memang titik didihnya cukup tinggi. Yang kedua, vinyl oksihektanol butuh lebih energi, atau artinya butuh lebih tinggi lagi titik didihnya, karena untuk memutus interaksi, bukan ikatan secara asli ya, hanya interaksi ikatan hidrogen. Nah, yang ketiga di sini dimer ikatan hidrogen dari asam karboksilat, jadi punya 2. Jadi artinya dia butuh lebih lagi energi untuk memutus interaksi dimer ikatan hidrogennya, sehingga jelas bahwa asam karboksilat itu lebih tinggi ikatannya, lebih tinggi titik didihnya dibanding dengan alkohol, dengan alasan kalau alkohol cuma punya 1, sedangkan asam karboksilat punya 2, dan
Mengapa dari aset pertama? Karena dia nggak punya ikatan hidrogen, hanya dipol saja. Itu, jadi ini adalah alasan utama pengurutan titik-titik isomer yang berada di senyawa nomor 2. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman jawab seperti ini, maka ini adalah alasan yang tepat untuk mengurutkan ketiga senyawa ini dalam kenaikan titik-titiknya. Jadi nomor 2 sudah kita jawab.